Berikut adalah video tentang aplikasi untuk usaha counter. Jadi udah termasuk penjualan pulsa maupun penjualan barang-barang yang ada di counter seperti aksesoris, kemudian voucher dan lain-lain. Jadi kita nanti akan dibagi menjadi dua stok, yaitu stok saldo pulsa dan juga stok untuk produk-produk yang di luar pulsa, karena berbeda mekanisme perhitungan stoknya dan penjualannya. Oke, aplikasi ini memiliki 10 menu yang ditambah report itu ada 11. Jadi ada 11 menu, yaitu yang pertama adalah penjualan. Untuk melakukan input penjualan, baik itu penjualan pulsa maupun penjualan barang. Dan di penjualan ini sekali transaksi itu bisa menginput beberapa produk atau lebih dari satu produk. Kemudian di sini juga sudah langsung menjadi struk. Jadi struk penjualannya akan ada di menu penjualan. Jadi selesai melakukan input penjualan, kemudian cukup klik cetak struk, maka struk akan tercetak dalam bentuk PDF, lalu perangkatnya bisa disambungkan dengan printernya untuk dilakukan cetak struk. Lalu yang kedua yaitu pembelian, yang artinya adalah untuk memasukkan stok-stok yang selain pulsa, karena untuk pulsa nanti ada di menu top up pulsa ini. Artinya ini pihak toko melakukan pembelian terhadap barang-barang yang akan dijual di counter. Sedangkan top up pulsa ini adalah untuk menambah saldo yang ada di akun yang dimiliki oleh counter itu. Dan akunnya bisa lebih dari satu akun, jadi tergantung berapa akun yang dimiliki oleh toko itu. Lalu stock balance yang itu adalah stok balance dari produk-produk selain pulsa. Jadi semacam kayak aksesoris, itu ketika kejual satu ya nanti akan berkurang satu stoknya, seperti itu. Kemudian list pulsa ini adalah daftar harga untuk produk-produk pulsa ya, misalnya produk yang 5.000, 10.000, 15.000 dan lain sebagainya, dibuat daftarnya, modalnya berapa, penjualannya berapa, sehingga nanti kita bisa menghitung profitnya. Kemudian list barang juga sama, jadi ini adalah daftar-daftar barang yang berisi daftar barang ini berisi semua daftar produk yang dijual di counter itu selain dari pulsa, bisa aksesoris dan segala macamnya. Dan dalam daftar barang ini kita sudah tambahkan kategori. Saya kembali lagi, jadi ada kategori-kategorinya, misalnya kategorinya itu voucher atau kategorinya itu voucher data dan lain sebagainya, aksesoris, itu bisa dibuat kategori-kategori untuk lebih memudahkan pemantauan. Kemudian saya akan balik ke stock balance. Stock balance ini adalah stok tiap-tiap barang di tiap-tiap toko, karena kita perlu membuat saldo masing-masing
toko. Begitu juga dengan saldo. Saldo ini kan sebenarnya sama kayak stock balance, cuman kalau stock balance ini isinya adalah barang-barang non pulsa, kalau saldo ini adalah akun-akun yang berisi pulsa. Dan ini juga saya tambahin dengan cabang. Jadi misalnya memiliki beberapa toko, itu saldo akunnya bisa disorting berdasarkan masing-masing toko. Seperti yang saya bilang tadi, ada cabang, jadi kita bisa menambahkan beberapa cabang untuk tetap dalam satu aplikasi ini, nama-nama cabang semisal, atau bisa langsung nama tokonya, dan itu Stroke akan menyesuaikan namanya dengan nama-nama cabang yang kita buat atau nama-nama toko. Kemudian ada menu user adalah untuk kita menginput siapa saja sih yang akan menggunakan aplikasi ini. Dan di sini itu terdapat pembeda antara admin dan user. Jadi user itu didaftarkan sebagai apa? Sebagai admin atau sebagai user. Tentu saja akses admin dan user akan berbeda. Dan itu bisa diakses di menu edit. Jadi menu edit ini kita bisa mengedit nama-nama yang mau ditampilkan di aplikasi dan juga pengaturan dari tiap-tiap level ini. Dia bisa mengakses menu yang mana. Jadi kita bisa mengeditnya lewat menu edit, dan di menu edit ini juga bisa mengganti icon-iconnya jika dirasa tidak pas atau kurang menarik menurut customer atau pemesan aplikasi. Lalu cara penggunaannya, tentu yang pertama adalah kita harus mendaftarkan user-user yang akan menggunakan aplikasi kita, kemudian mendaftarkan cabang-cabang yang akan menggunakan aplikasi kita. Tentu saja kita harus memiliki list atau daftar barang yang akan dijadikan stok, lalu stok akan dijual. Sama seperti tadi list pulsa atau jenis-jenis pulsa yang akan dijual, tentu kita harus membuat listnya dulu. Untuk list pulsa ini kita ada di nomor 5. Jadi itu berada di menu nomor 5. Jadi di menu nomor 5 kita bisa menambahkan list pulsanya. Lalu kita harus membuat akun pulsa pada menu saldo pulsa. Jadi kita membuat akunnya, lalu di dalam akun yang awal, karena start mau memulai, maka jika ingin benar-benar digunakan, jadi saldo awal adalah saldo yang saat ini ada di akun itu sebelum kita running untuk nanti di top up dan lain sebagainya. Untuk dijual, tentu dijual akan berkurang, di top up akan menambah. Lalu kemudian membuat stok barang selain pulsa. Jadi stok barang selain pulsa ini ya seperti aksesoris apa, itu kita input stoknya dengan membuat barang-barang yang sudah ada di langkah nomor 3 ini tadi. Jadi langkah nomor 3 dulu, baru nanti kita bisa menambahkan stok. Jadi ditambah barang stoknya ini, barang-barangnya harus sudah ada di menu nomor 6, yaitu di list barang. Nah, ditambah membuat stok ini, itu ada harus mengisi stoknya itu di cabang mana, agar stoknya nanti update ketika penjualannya di cabang A, ya nanti akan mengurangi stok produk tertentu itu di
cabang A. Jadi sesuai dengan cabangnya masing-masing. Kemudian menambah saldo sama sebenarnya dengan langkah nomor 6, hanya ini berbeda barangnya. Kalau tadi pulsa, ini adalah untuk pulsa, menambah saldo pulsa. Kemudian input penjualan tentu caranya mudah, nanti kita tunjukkan caranya. Kemudian melakukan input pembelian, jadi top up atau restock ya. Jadi stok yang sudah berkurang kita mau tambah, itu bisa di input pembelian. Lalu kita bisa melakukan mengedit menu, kita bisa seperti yang sudah saya sampaikan di depan, kita bisa mengganti akses tiap-tiap masing-masing level maupun mengganti nama, icon dan lain-lain. Oke, kita langsung menuju ke aplikasinya. Jadi aplikasinya ada sistem login-nya tentu saja karena mau dipakai di beberapa toko dan kemungkinan levelnya akan berbeda. Di sini saya akan login menggunakan admin agar semua menu itu tertampil. Ini sudah saya daftarkan sebelumnya, dan ini harus memilih, wajib memilih kita berada di cabang mana. Lalu setelah kita entry, kita akan masuk ke menu-menu seperti ini, yaitu menu penjualan, pembelian. Jadi kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yang terakhir tadi report yang belum ada di sana. Isinya adalah report harian dan report bulanan. Report harian adalah berdasarkan total semua toko hari itu, dan report bulanan adalah total masing-masing di toko itu. Jadi kita bisa menghitung berapa profitnya. Jadi ini kurang profit, sebenarnya ada kolom profitnya sama seperti ini strukturnya, hanya berbedanya kalau di sini tanggal, di sini adalah nama-nama cabang. Jadi cabang 1, 2, 3 nanti penjualannya berapa, ini akan otomatis, pokoknya ini di bulan yang berjalan, jadi monthly. Kalau ini per tanggal di bulan yang berjalan. Oke, itu untuk laporannya. Lalu untuk langkah yang pertama tadi kita harus memasukkan user ya. Untuk user itu ditaruhnya di sini. Jadi tadi namanya sudah dirubah sama yang punya aplikasi, Mas Cahya, yaitu dirubah, sudah ikonnya juga sudah dirubah, jadi sudah bisa mengedit langsung. Nah, kita menunya seperti ini. Jadi ID user bisa diganti sesuai dengan yang mau dipakai, lalu bisa mengset passwordnya apa, kemudian levelnya apa. Jadi harusnya sini adalah enum list, yaitu pilihannya hanya 2, yaitu admin dan user. Tentu saja karena ini aksesnya harusnya hanya owner saja atau admin saja yang bisa mengakses untuk menambah user ini. Jika di menu user, maka menu ini tidak akan tertampil. Untuk menu Cahya ini, user ini tidak akan tertampil. Ini adalah menu editnya, jadi bisa langsung klik lalu kita langsung menuju ke form editornya. Ini bentuk struktur menunya. Jadi kita semisalnya mau mengganti dia bisa akses atau enggak. Kalau misalnya bisa akses, user bisa akses, kita bisa klik di sini. Jika tidak menginginkan user bisa akses, ya kita tinggal uncheck saja. Seperti itu.
Lalu kita yang pertama tadi setelah user, kita lakukan langkah yaitu mendaftarkan cabang-cabangnya. Langkah mendaftarkan cabang-cabangnya itu ada di kolom, kita lihat dulu. Kita balik lagi, ini masih di menu edit, jadi tidak menuju ke. Nah, ini adalah nama-nama cabangnya. Nama cabangnya sudah diganti sama pemiliknya, namanya Muara Baru 1. Nah, kita bisa menginput namanya saja. Ini hanya berisi nama. Jadi kita mendaftarkan nama tokonya apa untuk sebagai cabang. Setelah kita cabang, kemudian kita menuju ke menambah barang, yaitu di list barang. Barang apa kita mau menambahkan. Misalnya kategorinya aksesoris. Kita ada produk semisalnya power bank. Nah, bisa lengkap misalnya power bank, mereknya apa segala macam, unitnya apa, misalnya pitches atau lusin, tergantung dijualnya itu per apa. Kemudian katakanlah ini harga awalnya atau harga belinya, katakanlah 50.000, tinggal kita save. Maka dia akan masuk di aksesoris karena tadi kita pilih kategorinya dia aksesoris. Aksesoris modalnya sekian. Lalu langkah selanjutnya adalah kita nambahin list pulsa. List pulsa. Jadi ini sama kayak barang, cuman ini produknya adalah pulsa. Misalnya operatornya Simpati. Kemudian pulsanya katakanlah yang kita namain 50k ya, 50k. Katakanlah modalnya kemudian harga jualnya 52 gitu. Jadi kalau mau mengupdate harga juga mengupdate-nya di sini, di list barang dan juga di list pulsa. Lalu langkah yang keempat adalah membuat akun pulsa. Jadi akun-akun pulsa kita harus di-update. Nah, ini kita sudah memiliki satu akun yang saldo awalnya 1 juta. Kemudian udah dipakai dan sisanya 925. Kita bisa cara membuat akunnya, misalnya kita buat akun B. Saldo awalnya saat ini katakanlah 542. Lalu kita tinggal save saja. Maka sudah terbentuk akun B. Lalu langkah selanjutnya adalah membuat stok selain pulsa. Jadi setelah kita sudah menambahkan list barangnya, kita harus menambahkannya ke pulsa, yaitu di stok balance-nya. Ini sudah ada yang 2 produk tadi, itu di. Nah, kita langsung saja memilih barangnya tadi power bank yang baru belum kita tambahkan. Cabangnya kita masih pakai yang cabang 1. Misalnya stok awalnya kita taruh 5. Harga jualnya misalnya kita jadikan 90.000. Lalu kita save. Cukup begitu untuk menambah stoknya. Lalu langkah selanjutnya adalah top up saldo. Misalnya saldonya itu tadi yang kita buat itu
saldonya 542, coba kita top up. Kita top up pulsa, semisalnya akunnya di akun B, lalu kita mau top up 100.000 atau 500.000. Coba kita save, lalu kita cek saldonya sudah bertambah atau belum. Sudah bertambah jadi 1.042.000. Lalu langkah selanjutnya kita coba membuat penjualan. Kita buat penjualan, cukup klik plus ini, lalu kita pilih barangnya, nama barangnya apa, karena user cabang sudah otomatis karena kita tadi login di cabang 1. Jika loginnya nanti di toko yang lain, maka ini akan terisi toko sesuai kita mengisi di saat login tadi. Kita cukup menambahkan new, lalu kita bisa pilih misalnya aksesoris kita pilih casing. Kemudian jika ada nego dan minta diskon, misalnya diskonnya 2.000, kuantitinya kita bisa menambah, tetapi defaultnya adalah terisi 1, tapi bisa ditambah dan dikurangi. Kemudian kita save. Lalu kita bisa menambahkan produk berikutnya. Misal kita pulsa. Kita dari saldo B. Pulsa katakanlah 100. Kita save. Kita produk berikutnya. Misal aksesoris lagi. Kita beli voucher yang isi 25, harganya 27. Kita save, kita tambah lagi, coba voucher powerbank ya, powerbank misalnya diskon 10.000 karena nego, diskonnya dikurangi, harganya kurangi 10.000. Kita save, lalu kita save lagi. Setelah itu yang kita lakukan adalah kita membuat struknya. Nanti saya buat otomatis, jadi setelah input selesai nanti akan tertampil ini untuk mencetak struknya. Jadi langsung tinggal nanti setelah save yang kedua tadi akan muncul ini, lalu tinggal di klik struknya aja. Setelah diklik struknya, kita tunggu beberapa saat untuk mengenerate jadi struknya untuk menjadi struk. Lalu kita tunggu sebentar, kita coba lihat untuk stock balance-nya. Stock balance-nya untuk casingnya berkurang 1 karena tadi kejual 1 lagi, tadi kan 4, 4, 5, ini tinggal 3, berarti sudah jalan. Kemudian untuk di saldonya kita tadi pakai saldo yang B ya, sudah berkurang 944.500, ini sesuai dengan modalnya, jadi mengurangi dari harga modal, bukan dari harga penjualan. Oke, coba kita cek struknya seperti apa. Nah, struknya ini tadi yang ini ya, yang 4 item ya kuantitinya. Kemudian kita klik icon itu, lalu akan muncul struknya seperti ini. Jadi total belanjanya 230.000 yang harus dibayar. Diskonnya tadi dikumulin 12.000, jadi ada yang 10.000 sama 2.000 untuk yang casingnya, jadi 2.000. Kemudian yang
power banknya jadi 240. Untuk pulsanya 100.000, penjualannya 105. Ini sudah tercetak struknya, tinggal di print jika memang mau di print. Disetting saja printernya, disesuaikan dengan ukuran kertasnya. Lalu yang terakhir kita coba melakukan pembelian, menambah stoknya. Kemudian kita menambah stok. Ini cabangnya cabang 1, karena baru ada 1. Kalau ada banyak ya ini tetap kita milih cabangnya yang mana. Misalnya casing Samsung tadi tinggal 3 ya, kita mau nambah 10 anak-anak. Modalnya tadi 10.000 ya, masih tetap katakanlah 10.000. Kita save. Kita cek stoknya apakah bertambah. Nah, stoknya jadi 13, tadi kan 10, jadi sudah jadi 13. Saya kira itu menunya sudah ini, dan jika laporannya maka akan bertambah ya. Pembeliannya, karena tadi pembeliannya banyak, profitnya jadi berkurang karena ada top up pulsa juga tadi 500.000, kemudian 500 jadi 300 sekian, dikurangi 600.000 jadi 200 sekian profitnya. Sama recordnya di sini juga sama karena masih dalam satu toko. Oke, saya kira itu cukup untuk profil dari aplikasi counter ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.